Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 169. Bernyanyi. Johan tersenyum menatap Nina saat ini duduk di sampingnya. "Adek, masih ingat nggak? Dulu Mas sering nyanyi pakai gitar dan mempraktekkan gerak tangannya." Nina menganggukkan kepalanya. Setelah Mas pisah sama adek, Mas sudah tidak pernah lagi menyanyi dengan memakai gitar. John sedikit tersenyum memandang Nina. Nina diam saat mendengar ucapan Johan. Gitar yang dulu sering dipakai suaminya untuk bernyanyi di kamar bersama dengannya masih tersimpan hingga sampai sekarang. Meskipun Mas sudah tidak pernah lagi memetik gitar, tapi Mas masih ingat kunci-kuncinya. Johan menggerakkan tangannya seakan dirinya meraba kunci-kunci nada gitar. Nina memandang pria yang saat ini duduk di sampingnya. "Kita ini sudah tua, jadi nggak usah belagu jadi anak muda." Mulai sikap Johan buat Nina tahu apa yang sedang ingin dilakukan oleh pria yang masih begitu sangat tampan di matanya. Johan tertawa ketika melihat wajah calon istrinya yang sudah begitu sangat memahami apa yang ada di dalam benak kepalanya. "Tenang aja, Mas nggak akan buat malu kok." Johan tersenyum. Di momen seperti ini, dirinya ingin menunjukkan keromantisannya. "Tapi Mas," Nina membesarkan matanya. Nina begitu malu dengan apa yang ingin diperbuat oleh calon suaminya. Johan tersenyum dan memanggil MC yang saat ini sedang duduk di meja yang tidak jauh darinya. Nina spontan memegang tangan Johan. Ia berusaha untuk melarang calon suaminya. Johan begitu sangat senang ketika melihat tangan Nina yang memegang tangannya. Dengan cepat Nina melepaskan tangannya ketika menyadari apa yang telah diperbuatnya. "Saya ingin menyanyikan satu lagu untuk calon istri saya," Johan berkata kepada MC yang saat ini sudah berdiri di sampingnya. "Oke Pak Johan." Kemesraan Pak Johan tidak perlu diragukan lagi. Pria menjadi MC itu mengangkat jempolnya. "Mas, jangan malu-maluin. Ingat, kita ini sudah tua." Nina memandang Johan. "Dijamin gak akan malu-maluin, Dek." Johan berpikir bahwa Nina takut bahwa nanti ia akan bernyanyi dengan tidak baik dan sudah melupakan kunci, karena ia ingin menyanyikan lagu dengan memakai gitar. Nina menggelengkan kepalanya ketika melihat sikap Johan. Sudah tidak layak rasanya bila pria itu bersikap terlalu romantis seperti ini, mengingat mereka yang sudah tua. Namun ternyata calon suaminya tidak memikirkan apa yang dipikirkannya. Johan mengulurkan tangannya ketika MC memanggilnya ke depan. Nina menggelengkan kepalanya. "Mas nyanyi aja sendiri. Nina tunggu di sini." "Mau Mas teriak di sini, Dek? Bilang Nina I love you, Nina sayangku." Johan tersenyum. Hanya kalimat ini yang membuat calon istrinya mau menurut. Jangan Mas." Nina membesarkan matanya. Pada akhirnya ia menuruti kehendak calon suaminya. Ia berjalan di sebelah Johan dan naik ke atas pentas. Nina duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh grup band. "Nina malu Mas." Nina memandang Johan. "Gak usah malu sayang, ini acara kita yang punya." Johan tersenyum. Bila sudah seperti ini, dunia serasa milik berdua, sedangkan yang lain dianggap ngontrak. Nina hanya diam dengan bibir yang sedikit maju ke depan. "Saya ingin menyanyikan lagu untuk wanita yang selalu saya cintai dalam hidup saya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa di usia seperti ini kami baru akan menikah? Namun sebenarnya ini adalah pernikahan kedua kami, yang mana dulu kami pernah menikah, namun sangat sebentar. Kami mengecap indahnya rumah tangga. Kami harus berpisah meskipun jiwa dan raga ini menolak. Setelah hampir 30 tahun berpisah, kami dipertemukan kembali. Di saat saya sudah tidak memiliki pendamping lagi,
dan dia masih tetap sendiri. Dia masih muda dan cantik. Suatu saya menikah dengan Nina, usianya masih sangat muda, 17 tahun. Kami memiliki seorang anak laki-laki yang begitu sangat tampan dan juga gagah. Sekarang usianya sudah akan menginjak 30 tahun. Johan memandang putranya yang saat ini duduk di samping mama dan juga papanya. Apa yang disampaikan oleh Johan membuat tamu yang hadir tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pasangan yang baru bertunangan ini ternyata sudah pernah menikah, dan saat ini merupakan pernikahan kedua kalinya. Dulu saya sangat senang bernyanyi untuk dia, dan hal seperti ini selalu kami lakukan bila di dalam kamar berdua, dalam suasana hati yang berbeda-beda, di saat senang ataupun sedih. Karena di saat saya menikah dengannya, saya tidak memiliki apa-apa. Begitu sangat banyak cobaan yang kami hadapi bersama. Setelah berpisah, saya sudah tidak pernah lagi memetik gitar, dan ini adalah pertama kalinya saya menyanyi dengan menggunakan gitar. Semoga suara saya masih sangat bagus seperti dulu, karena dulu saya sempat menjadi vokalis di grup band kampus. Johan tersenyum. Mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Johan membuat air mata Nina menetes. Ia berusaha menahan air matanya, namun cairan bening itu begitu bandel dan tidak ingin mendengarkan perintahnya. Ia menangis menatap mata pria yang saat ini duduk menatapnya. Lukman dan Sabrina hanya diam saat mendengar ucapan Johan. Mereka hanya menangis ketika mendengar curahan hati putranya. Berpuluh tahun putranya hidup dengan kehilangan jati diri. Pada saat ini mereka dapat kembali melihat Johan yang dulu. Johan yang dulu sebelum mereka merubahnya menjadi boneka. Suara tepuk tangan dari para tamu membuat Johan semakin bersemangat untuk menyanyikan lagu untuk calon istrinya. Saat ini mereka sedang berada di halaman rumah Randi yang luas. Acara santai ini memang digelar di ruang terbuka seperti ini. Terima kasih sayang untuk kesempatan yang kedua ini. Mas akan menjadi suami terbaik untuk adek. Dia menatap wajah calon istrinya dengan penuh cinta. Ia tersenyum dan memandang gitar di tangannya. Pria itu mulai memetik gitarnya. Lagu ini mewakili perasaan saya. Saya akan persembahkan sebuah lagu yang berjudul Inikah Rasanya. Johan tersenyum. Nina memandang Johan dengan tersenyum. Saat kujumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Johan tersenyum memandang Nina. Lagu ini sangat pas dengan apa selama ini dirasakannya. Ku coba mendekatinya. Ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang kurasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Nina tersenyum malu-malu memandang Johan. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Saat ini dirinya tidak bisa mengungkapkan rasa bahagianya ketika mendengar suara pria yang sangat dirindukannya. Suara pria itu begitu sangat merdu di gendang telinganya. 30 tahun lamanya dia tidak pernah mendengar pria itu bernyanyi untuknya. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Johan menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Wajahnya selalu tersenyum memandang wanita yang sedang duduk di sampingnya. Ia menyanyikan lagu itu hingga lirik terakhir. Bukan hanya Nina yang terhanyut dengan lagu yang dinyanyikannya. Hampir semua tamu yang ada di sana begitu terhanyut dengan indahnya suasana di malam ini. Berapa besar rasa cinta yang mereka miliki terlihat jelas dari tatapan matanya, dari raut wajahnya.